Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa nasallaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kita akan melanjutkan membaca kitab Salatsatul Usul wa Adillatuha Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala pada sesi yang ke-8 atau pertemuan ke-8. Kita sudah memasuki al-aslu tsani, asas yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Dan bahwasannya Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam, makom yang kedua iman, dan makom yang ketiga ihsan. Dan masing-masing makom memiliki rukun. Adapun Islam, maka rukunnya ada 5. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua perkara menjadi satu rukun yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak sah iman kepada Allah, tidak sah syahadat la ilaha illallah tanpa syahadat Muhammad Rasulullah, sebagaimana syahadat Muhammad Rasulullah tidak sah tanpa syahadat la ilaha illallah. Kemudian dijelaskan tentang la ilaha illallah. Kemarin sudah kita bahas tentang arti syahadat dan arti la ilaha illallah. Bahwasannya maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ghairuhu, selain Allah, fa in ubida fa bi batil, in ubida fa bi batil. Selain Allah apabila diibadahi maka batil, tidak berhak sama sekali. Dan banyak sekali ya istilah atau sebutan label untuk ibadah kepada selain Allah. Bukan hanya batil, tapi juga kufur, syirik, zalim, paling zalim, kezaliman yang besar, paling sesat, kesesatan, kejahatan, kefasikan, kefajiran, kejahilan. Banyak sekali sebutan-sebutan di dalam Al-Quran untuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kita baca adalah ucapan Syekh Muhammad rahimahullah, wa tafsiruha alladhi wadhihuha qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dan ayat yang memperjelas tafsir atau makna la ilaha illallah diantaranya
apa yang Allah firmankan dalam surat Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dan kita sudah membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ada di Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Kemudian kita lanjutkan. Syekh Muhammad rahimahullah beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Al-ayatul rabi'ah ba'da sittin min surati Ali Imran. Dan di antara ayat yang memperjelas makna syahadat la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu haqqun illallah, tidak ada satupun yang berhak diibadahi selain Allah, dan selainnya apabila diibadahi maka batil, adalah surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran ayat 64. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid, bahwa semua ayat dalam Al-Quran itu memperjelas makna la ilaha illallah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di syarahnya terhadap ayat ini. Sangat bagus. Qala hafizahullah wa qawlu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakan wahai Rasul sallallahu ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab Yahud dan Nasara, ta'alu kemarilah kalian ila kepada kalimatin sawa'in, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Antara kami dengan kalian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sawa'in bainana wa bainakum annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha. Bahwa kami dan kalian memiliki kewajiban yang sama terhadap kalimat tersebut. Ya, dan kalimatun sawa di dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Kalimatun sawa dalam ayat ini sebagaimana dalam tafsir para salaf adalah la ilaha illallah. Alla na'budu illallah, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Hadhil ayah min surat Ali Imran nazalat fi wafdi Najran an-Nasara alladzina qamu ala nabi wa nadharuhu wa sa'aluhu wa hasala bainahum wa bainahu kalamun tawil wa hum nasara min nasara al-arab wa fi nihayati talabin nabi wa fi nihayati talaban nabi sallallahu alaihi wasallam minhumul mubahalah. Faqul ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayat yang ada dalam surat Ali Imran ini mengisahkan tentang perdebatan antara pendeta-pendeta Nasrani dari Najran ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka makna la ilaha illallah, bahwa maknanya alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kita. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah, dan kita tidak mengangkat sebagian kita menjadi peletak syariat menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Falamma talaba minhum al-mubahalah,
Dan di akhir perdebatan Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Ya, ketika mereka diajak bermubahalah maka mereka takut. Walam yubahiluhu alaihi wassalam dafa'ulahul jizyah. Akhirnya pendeta-pendeta Nasara Najran itu tidak bermubahalah dengan Nabi dan mereka memilih membayar jizyah. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna annahum ala batilin wa annahu Rasulullah SAW. Ya. Kenapa mereka menolak mubahalah? Karena mereka mengetahui, menyadari bahwa diri mereka itu di atas kebatilan, sedangkan Muhammad itu benar-benar Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ibtihal? Apa makna mubahalah? Nad'u bil la'nah 'alal kadzib minna. Yakni kita mendoakan agar siapa yang di atas kebatilan di antara kita, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kanu ya'lamun annahum humul kadzibun. Mereka sadar bahwa mereka itu dusta. Lau bahiluhu aw lau bahaluhu lanazarat alaihimun naru ahraqathum fi makanihim. Seandainya mereka menerima tantangan mubahalah itu, niscaya mereka akan dilalap oleh api dan ya seketika itu juga di tempat itu juga mereka akan dibakar dengan api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita singkat, wa hadhil ayah fiha makna la ilaha illallah. Ayat ini berisikan makna la ilaha illallah. Qaulu alla na'budu hadza nafi. Wa qaulu illallah hadza al-itsbat. Ya, kita tidak beribadah ini sama dengan la ilaha. Illallah ini sama dengan illallah dalam kalimat la ilaha illallah. Wa hadza huwal adl alladhi qamat lahu as-samawati wal ard, fas-samawati wal ard qamat 'ala tauhid wal adl. Wa la nusyrika bihi syai'an. Wa la nusyriku fi ibadatihi syai'an. Kita tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Lal masih alladhi tazumunnahu rabb ta'budunahu min dunillah. Tidak kepada Al-Masih yang kalian yakini sebagai Tuhan dan kalian ibadahi selain Allah. Wala ghairil masih. Tidak pula kita beribadah kepada selain Al-Masih. Wala Muhammad alaihi salatu wassalam, wala ahad minal anbiya, wala minas salihin, wala minal awliya. Wala nusyrika bihi syai'an. Kita tidak menyekutukan Allah ya dengan suatu apapun, tidak dengan Al-Masih, tidak dengan Muhammad, tidak dengan nabi-nabi ataupun orang-orang soleh ataupun para wali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah kama taqattumul ahbar war ruhban arbaba min dunillahi ta'ala. Dan kita tidak akan mengangkat ya sebagian kita sebagai Tuhan pembuat syariat selain Allah. Sebagaimana mereka orang-orang Nasara mengangkat ulama mereka dan para rahib mereka sebagai pembuat syariat selain Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 31, wa tikhadul ahbar wa ruhban min dunillah bayanahu Rasulullah SAW fi annahu ta'atuhum fi tahlili ma haramallah tahrimi ma ahallallah. Ada makna ittikhadihim arbaba min dunillah. Dan maknanya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu mentaati para ulama, mentaati para rahib, para pendeta, para ahli ibadah dalam menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini makna ya mengangkat ya arbab ya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'anna alladhi yusyarri'u lin-nas yuhallil wa yuharrim huwa Allah wahdah. Karena yang memiliki hak untuk menetapkan syariat bagi manusia ya menetapkan halal dan haram itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Ya. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang Nasara kepada la ilaha illallah dan Nabi SAW jelaskan kepada mereka maknanya. Ya, Nabi SAW jelaskan kepada mereka maknanya. Ya. Kemudian fa'in tawallau walam yaqbalu da'wat tauhid. Kalau mereka berpaling dan menolak, tidak menerima dakwah tauhid, faqulu syahadu bi anna muslimun.
Ashhiduhum, ya, jadikan mereka saksi, ya, katakan kepada mereka, maka persaksikanlah, ya, ala annakum muwahhidun wa annahum kufar, bahwa kalian adalah muslim, ya, wahai orang-orang beriman. Ambil persaksian dari mereka, katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami muslim muwahhid, sedangkan kalian adalah kufar, kalian adalah orang-orang kafir. Bayyinu lahum butlana ma hum alaih, jelaskan kepada mereka kebatilan agama mereka. Fi dzal ayah, maka dalam ayat ini kata Syekh al-bara'atu min dinil musyrikin wal musarahatu bidzalik. Ya, bara'ah dari agama musyrikin dan terang-terangan, ya, menyampaikan bara'ah itu kepada mereka. Ishhadu bi anna muslimun, dengan mengatakan persaksikanlah bahwa kami muslim. Fa fi hadza wujub i'lani butlani ma'alil musyrikun. Jadi dalam ayat ini terdapat pelajaran wajibnya kita, ya, menerangkan secara terbuka kebatilan agama musyrikin. Wa adam sukut an dzalik. Ya. Dalam ayat ini terdapat pelajaran kita tidak boleh, ya, mendiamkan, ya, kebatilan agama musyrikin. Wal i'lanan butlani syirik wa rad ala ahli. Ayat ini menjelaskan, ya, kewajiban kita menjelaskan dengan terbuka kebatilan kesyirikan serta bantahan terhadap ahlus syirik. Kemudian Syekh Saleh, ya, jadi dua ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, Zukhruf ayat 26 sampai 28 dan Ali Imran 64, ini ayat-ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah sebagaimana ayat dalam surat Luqman dan surat Al-Hajj. Kemudian Syekh Saleh mengatakan, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa dalilus syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil syahadat Muhammad Rasulullah, dalil persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Qaulu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayatu tsamina wa isrin ba'dal mi'ah min surat At-Taubah. Ayat yang ke-128 dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri yaitu bangsa manusia, bukan jin, bukan malaikat. Ya. Syekh Nusaimin mengatakan min jinsikum. Min jinsikum. Ya. Bal huwa min banikum aidha. Bukan hanya dari bangsa kalian jenis manusia, tapi bahkan, ya, dia adalah di antara keturunan kalian wahai orang-orang Quraisy. Ya. Azizun 'alaihi ma anittum. Ya. Ayyashukku 'alaihi ma syaqqa 'alaikum. Segala apa yang memberatkan kalian, maka itu membuat berat beliau juga. Jadi, yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, ya, bahwa beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasul. Kemudian beliau adalah dari kalangan manusia. Kemudian beliau dari bangsa Quraisy. Kemudian beliau menyandang sifat azizun 'alaihi ma anittum. Berat bagi beliau segala apa yang mempersulit kalian, mempersulit umatnya. Berat bagi beliau segala apa yang mempersulit umatnya. Menunjukkan beliau sangat menyayangi umatnya. Ya, beliau sangat mengasihi umatnya. Ya. Harisun 'alaikum,
Ai ala manfaatikum wa daf'i dhurri ankum. Haris. Sifat beliau yang berikutnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, beliau memiliki ya semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, untuk memberikan manfaat kepada kalian, untuk menyelamatkan kalian dari hal-hal yang bermadarat bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, ay dzu ra'fatin wa rahmatin bil mu'minin. Sifat yang berikutnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, bahwa Nabi SAW itu terhadap orang-orang mukmin sangat-sangat penyayang, sangat-sangat mengasihi dan sangat-sangat menyayang. Kenapa disebut bil mukminin? Khassa al mukminin bidzalik li'annahu sallallahu ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqina wal ghilzah alaihim. Nabi SAW itu raufur rahim terhadap orang-orang mukmin secara khusus karena beliau diperintahkan kalau terhadap orang-orang kafir agar ya memerangi mereka, bersikap keras terhadap mereka, bersikap tegas terhadap mereka. Fahadil awsaf li Rasulullah SAW, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang Allah sebutkan dalam ayat ini, tadullu ala annahu Rasulullah haqqat, menunjukkan bahwa beliau SAW itu benar-benar Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, jadi tadi itu dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, dan banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang ya menegaskan beliau adalah Rasulullah. Seperti ya dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Ya, dalam surat Al-Ahzab juga ya, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam surat Al-A'raf juga, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi mulku samawati wal dan seterusnya. Jadi banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Perkara penting yang kedua, setelah mengetahui dalil syahadat Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah kita mengetahui makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Sebagaimana ya pada syahadat la ilaha illallah. Kemarin sudah kita bahas yang namanya syahadat itu adalah ikrar, persaksian yang diikrarkan, yang berangkat dari ya apa yang diketahui dan diyakini dalam hatinya, kemudian dipegangi secara ya komitmen terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Bahwa syahadat itu memiliki 4 pilar ini. Seorang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, dia harus mengetahui makna syahadat Muhammad Rasulullah itu dengan benar, dan dia harus meyakininya, dan dia harus komitmen memegangi syahadat Muhammad Rasulullah SAW tersebut. Kalau dia tidak mengetahui makna syahadat Muhammad Rasulullah, artinya persaksiannya palsu, syahadatnya palsu. Seperti syahadatnya orang-orang munafik. Ya. Demikian juga kalau tidak yakin, ya, maka dia munafik. Syahadatnya palsu, ragu dia. Demikian pula kalau dia mengetahui, dia yakin Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mengikrarkan dengan lisannya tanpa ada uzur, ya, yakni dia bukan orang bisu, ya, maka dia orang kafir, keadaannya seperti Abu Thalib yang mengetahui Muhammad benar-benar Rasul utusan Allah, tapi tidak mau mengikrarkannya. Atau kalau dia tidak komitmen dengan syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia murtad. Setelah dia tahu, yakin, dan mengetahui dan mengikrarkan syahadat Rasulullah, tapi kemudian dia tidak komitmen, ya, memegangi syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia murtad. Seperti mereka-mereka yang mengangkat nabi yang baru,
mengangkat Rasul yang baru, dan seterusnya, meyakini ya bolehnya tidak menggunakan syariat Muhammad SAW, ya, meyakini ya ada ajaran sistem syariat yang lebih bagus dari syariat Nabi SAW, ya, maka itu namanya tidak komitmen dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dalam cetakan yang lain wa istinabu ma anhu naha wa zajara. Ada 4 makna. Yang pertama ta'atuhu fima amara. Mentaati perintah-perintah beliau. Orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, maknanya dia berikrar, bersaksi untuk taat kepada perintah-perintah beliau SAW. Tasdiquhu fima akhbara, mempercayai. Tasdiq, yakni mempercayai berita-berita yang beliau sampaikan. Orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, yang mengatakan syahadu anna Muhammad Rasulullah, artinya dia sudah siap untuk mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastinabu ma naha anhu wa zajara. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Orang yang sudah mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah, artinya dia siap untuk meninggalkan, menjauhi apa yang beliau larang, apa yang beliau peringatkan darinya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Ini 4 makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Apa maknanya illa bima syara'a? Syara'a ini kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Dia ini dhamir, dia ini kembali kata ganti ini kembali kepada Allah atau kembali kepada Rasulullah. Ya. Dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Kata ganti dia ini kembali kepada Allah ataukah kepada Rasulullah. Ya. Taqayyada Syekh Saleh Al-Fauzan, dia mengatakan taqayyada fil ibadati bima syara'ahu Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'ti bi ibadatin lam yusyarri'ha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia terikat dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah itu dengan apa yang Allah syariatkan kepada Rasulnya SAW. Sehingga dia tidak menghadirkan satupun ibadah kecuali dengan apa yang Rasul SAW syariatkan. Ya. Sebagian masyayikh seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa dhamir pada kata syara'a itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mubalik. Rasul sallallahu itu sebagai mubalik, penyampai. Ya. Sedangkan syariat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat-ayat yang lain mengatakan demikian, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi, ya, Nuhan dan seterusnya. Syara'a lakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat. Sedangkan yang mensyariatkan. Sedangkan Rasulullah SAW itu mubalik. Ya. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum. Wahai Rasul, sampaikan. Oleh karenanya Zuhri mengatakan apa? Imam Zuhri, Muhammad bin Syihab Zuhri mengatakan apa? Minallahi risalah
wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalahnya agama ini dari Allah, kewajiban Rasulullah adalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah ya menerimanya sepenuhnya. Nah, ini ya empat makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama apa? Mentaati perintah-perintah beliau. Yang kedua mempercayai apa yang beliau beritakan. Yang ketiga menjauhi larangan-larangan beliau. Yang keempat, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya, ini rukun yang pertama dari Arkanul Islam Al-Khamsah, dari 5 rukun Islam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini membaca salah satu usul adillatuha. Kita lanjutkan tentang dalil salat, zakat, dan tafsir at-tauhid di pertemuan yang akan datang. Allahul musta'an. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan angkat tangan yang ada pertanyaan, kita persilahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjutkan tentang rukun Islam di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.